Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 28 Juni 2022. Kita awali Top News hari ini dengan aksi sekelompok mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini tergabung dalam beberapa aliansi badan eksekutif mahasiswa, serta mendesak agar pemerintah segera membahas RKUHP secara transparan. RKUHP ini sempat tertunda pada tahun 2019 dan sempat dibahas kembali oleh Komisi 3 DPR RI pada 2022 tanpa membuka draft. RKUHP ini pun berisi beberapa pasal kontroversial yang memicu berbagai elemen masyarakat hingga menyebabkan aksi penolakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia pada 3 tahun lalu. Dalam aksi pada hari ini, mahasiswa meminta kepada DPR RI untuk melakukan pembahasan RKUHP secara transparan. Meskipun demikian, hingga menjelang sore, masa aksi pun tidak dapat mendapatkan respon, bahkan sambutan baik dari pihak DPR. Pada masa aksi kali ini, Ketua BEM UI Bayu Satria Utama mengungkapkan bahwa beberapa pasal yang masih menjadi masalah, yaitu adanya potensi dibungkamnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai warga negara. Pasal ini pun dinilai bisa mencederai demokrasi Indonesia. Teman-teman semua ini? Kami dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Diksi di sini tidak jelas mengganggu kepentingan umum itu seperti apa. Apakah membuat macet itu mengganggu kepentingan umum? Padahal demonstrasi sendiri, unjuk rasa sendiri adalah kepentingan umum itu sendiri. Informasi terbaru yang dari jurnalis IDN Times di lapangan pada aksi ini sempat diwarnai dengan aksi bakar kardus oleh massa unjuk rasa. Masih dari gedung DPR, Komisi 2 DPR bersama pemerintah sepakat untuk memberikan ruang afirmasi bagi orang asli Papua, menyusul disepakatinya rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kesepakatan ini akan dibawa DPR untuk disetujui di tingkat 1 DPR oleh masing-masing fraksi. Rapat kerja dan dengar pendapat membahas RUU Daerah Otonomi Baru Papua ini berlangsung hari ini di gedung DPR. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPR dan dihadiri AD Interim Menteri PAN-RB Mahfud MD, Wamenkumham, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, juga Kepala BKN dan Kepala LAN. Dalam rapat ini, DPR dan pemerintah langsung menyusun pasal-pasal terkait RUU DOB Papua. Salah satu pasal yang mendapat perhatian khusus adalah saat membahas pengisian ASN dan juga tenaga honorer di provinsi hasil pemekaran, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Rapat sepakat memberikan ruang afirmasi bagi orang asli Papua atau OAP untuk menjadi ASN. Dengan pengisian ASN di 3 provinsi baru ini, nantinya diharapkan pemerintahan bisa langsung berjalan. Berikut kita simak pernyataan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar terkait pengisian ASN di 3 provinsi baru Papua. ASN yang PNS dan ASN yang P3K. Nah, kalau kita hendak memenuhi 80% OAP dengan hukum yang tersedia tidak memungkinkan. Jadi kami sangat setuju dengan Bapak Menteri tadi, jika memang undang-undang ini memberi ruang afirmasi khusus untuk pengangkatan pertama kalinya ada ruang diberikan afirmasi maksimal 50 tahun tadi. Kita beralih ke Lampung. Personel Satlantas dari Polresta Bandar Lampung menangkap pelaku terduga pencurian kendaraan bermotor alias begal di Jalan Harapan di Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung pada hari Senin siang kemarin. Pelaku terduga begal ini adalah warga Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, dengan inisial SF, usia 22 tahun. Sebelum ditangkap, sempat terjadi drama kejar-kejaran antara anggota Satlantas dengan pelaku. Untuk menangkapnya pun polisi tak sendiri, tapi dibantu oleh warga. SF ditangkap saat bersama rekannya jatuh dari motor. Lalu seorang pelaku bertugas membawa kendaraan langsung melarikan diri ke arah pemukiman warga dan berhasil kabur. Kedua pelaku ini diduga kuat akan mencuri sepeda motor dengan cara hunting ke tengah-tengah perumahan warga setempat.
Selain pelaku, barang bukti yang diamankan adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopal warna hitam merah, 7 kunci letter T, 1 buah kunci L, serta 1 unit senjata api rakitan dan beberapa butir peluru aktif. Kini Asaf berada di Kemako, Polresta Bandar Lampung dan diserahkan ke Satreskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Beralih ke berita lainnya, DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan penelitian terhadap tanaman ganja untuk digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit. Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, kepada tim IDN Times saat menanggapi video viral seorang ibu yang membawa anaknya butuh ganja untuk pengobatan di bundaran Hotel Indonesia saat pelaksanaan Car Free Day Minggu kemarin. Saat ini secara hukum juga tengah dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar ganja bisa diperbolehkan untuk kepentingan medis. Berikut kita simak pernyataan Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris. Saya rasa sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan riset terkait dengan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis. Beberapa penelitian di dunia sudah menunjukkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Bahkan Komisi Anti Narkotika PBB juga sudah mengeluarkan tanaman ganja dari daftar narkotika berbahaya di tahun 2020 yang lalu. Tercatat juga sekitar 50 negara juga sudah melakukan relaksasi terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan dan kepentingan medis. Harapan kami tentunya segala bentuk penelitian, segala bentuk riset yang tujuannya adalah untuk kemajuan dunia kesehatan dan juga untuk kemanusiaan tidak boleh dihambat, bahkan harus didukung. Dan nantinya hasil dari penelitian dan riset tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan apakah tanaman ganja bisa diizinkan untuk digunakan untuk pengobatan di Indonesia atau tidak. Pada intinya, rakyat berhak untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih. Beralih ke berita selanjutnya. Pembelian bahan bakar minyak subsidi akan dibatasi. Caranya dengan menggunakan website My Pertamina. Oleh karena itu, semua pengendara yang ingin membeli BBM jenis Pertalite diminta untuk mendaftarkan diri di situs web subsidi tepat.mypertamina.id. Aturan ini pun akan berlaku mulai 1 Juli mendatang. Semua ini dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, sehingga Pertamina berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak dan sudah terdaftar di dalam sistem My Pertamina. Saat ini Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan solar secara tepat sasaran ini. Uji coba awal rencananya akan dilakukan di beberapa kabupaten kota yang tersebar di 5 provinsi. Di antaranya yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, hingga Yogyakarta. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna yang terdaftar pun akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite juga solar. Beralih ke soal haji, Kementerian Agama kembali mengingatkan para jamaah untuk mengikuti mekanisme pembayaran DAM untuk hewan kurban. Proses pembayaran DAM sudah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yakni melalui 4 bank dan lembaga yang telah ditunjuk. Oleh karena itu, jamaah diharapkan tidak tertipu oleh penawaran-penawaran yang ilegal. Berikut kita simak pernyataan Kabiro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, terkait pelaksanaan pembayaran DAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmat-Nya selalu Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hari ini kita telah memasuki hari ke-25 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH Embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 4.329 orang, sehingga total yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 76.421 orang. Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah berada di Tanah Suci sampai hari ini sebanyak 3.065 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua Selasa 28 Juni 2022 akan diberangkatkan sebanyak 7 kelompok terbang dari 5 embarkasi, yaitu JKS Jakarta Saudi Airlines, PLM Palembang, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 2.923 orang dengan rincian sebagai berikut. JKS 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 820 orang. PLM 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. SOC 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. SUB 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 900 orang. Dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 93 orang, 79 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 14 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat sampai hari ini sebanyak 14 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 45 derajat Celcius. Suhu naik dibanding dengan hari kemarin. Sehingga kami tetap mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, jangan menunggu haus untuk minum, tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram, tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami kembali perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran dam. Sebagaimana pernah kami sampaikan, pada musim haji tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Mutawif Jemaah Haji Asia Tenggara telah mengeluarkan surat petunjuk dam dan kurban tahun 1443 Hijriah yang ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ditentukan agar jemaah membayar dam dengan menyetorkan sejumlah uang ke Bank Arab Saudi sesuai nilai harga hewan yang hendak dipotong. Cara tersebut memiliki kelebihan di antaranya. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki lajnah tibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu atau kurban atau dam. Memiliki lajnah syar'i yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih. Harga standar sehingga mendapat jaminan keamanan dan risiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging dan menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Sehingga jemaah cukup membayarkan melalui
saluran pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui 1. Bank Pembangunan Islam atau ISDB, 2. Bank Al-Rajhi, 3. Pos Saudi, dan yang keempat situs Adahi. Berkaitan dengan hal tersebut, agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji Indonesia, dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjaga atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan lakukan cek lokasi tempat penyembelihan atau jagal perwakilan 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dengan demikian, pemerintah benar-benar menekankan agar jemaah haji Indonesia dapat melakukan pembayaran dam sesuai saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, sehingga pelaksanaan dam dapat terlaksana dengan baik dan tertib. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kegiatan Presiden Joko Widodo di KTT G7. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang Summit 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan?
tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sementara itu, dari Jerman, Presiden Joko Widodo menyerukan kepada negara yang tergabung dalam G7 dan G10 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan. Hal ini ia sampaikan saat Joko Widodo menghadiri KTT di Munich, Jerman pada hari ini. Jokowi berbicara dalam sesi 2 KTT G7 dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Ia menganggap masalah pangan menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar, serta perempuan dari keluarga miskin menjadi pihak yang paling menderita dalam masalah ini. Mantan Wali Kota Solo ini juga menyinggung nama Ukraina dan Rusia. Menurutnya menjadi hal penting untuk mengintegrasikan ekspor gandum dan komoditas pangan lain dari Ukraina, serta ekspor pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Integrasi rantai pasok dari kedua negara ini merupakan salah satu cara agar produk dari Rusia seperti pupuk tidak terkena sanksi internasional. Jika pemimpin dunia gagal menangani krisis global ini, akan ada 2 miliar manusia yang terdampak. Masyarakat yang paling terdampak adalah negara berkembang. Pidato pun ditutup dengan ajakan Jokowi kepada pemimpin negara yang tergabung dalam KTT G7 untuk hadir di acara presidensi G20 di Bali pada November mendatang. Selain berbicara terkait krisis pangan di Jerman, Presiden Joko Widodo juga diagendakan akan pergi ke Ukraina dan Rusia untuk membawa misi perdamaian. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terus mempersiapkan pertemuan di kedua negara ini. Lantas seperti apa persiapannya? Kita simak informasi secara lengkap dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dari Munchen, Jerman. Baru saja Bapak Presiden selesai melakukan rangkaian pertemuan dalam rangka KTT G7 atau KTT G7 and Partner Countries yang diselenggarakan di Elmo. Jadi Elmo sekitar 113 km dari Munchen. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam KTT kali ini, G7 mengundang Indonesia, India, Senegal, Afrika Selatan, dan Argentina sebagai partner countries. Bapak Presiden menghadiri 2 sesi pertemuan pada hari ini, yaitu sesi pertama dilakukan dalam bentuk working lunch, di mana statement Bapak Presiden difokuskan pada isu energi. Dan sesi kedua, working session, di mana Bapak Presiden memfokuskan statement pada isu pangan. Beberapa hal yang disampaikan Bapak Presiden dalam sesi pertama yaitu mengenai masalah energi dan perubahan iklim, antara lain Bapak Presiden menyampaikan bagi rakyat Indonesia dan di negara berkembang lainnya, resiko perubahan iklim sangatlah nyata. Komitmen dan upaya Indonesia untuk perubahan iklim dan transisi energi sangat jelas. Indonesia memiliki potensi sebagai kontributor energi bersih juga sangat besar, baik di dalam perut bumi, di darat maupun di laut. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi besar dan teknologi rendah karbon guna mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Dalam kaitan inilah, investasi yang diperlukan oleh Indonesia adalah antara 25 sampai 30 miliar US dollar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi energi juga dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis dan lapangan kerja baru. Dan Bapak Presiden mengajak negara G7 untuk berkontribusi dalam memanfaatkan peluang ini, terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Di akhir pernyataannya, Bapak Presiden meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 di KTT G20.
Rekan-rekan media yang saya hormati, untuk sesi kedua, Bapak Presiden memfokuskan pada isu pangan. Dan di dalam statementnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Menurut data dari World Food Program, 323 juta orang di tahun 2022 ini menghadapi kerawanan pangan akut. Ini adalah permasalahan hak asasi manusia yang mendasar. Jadi pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar, di mana perempuan dan keluarga miskin menjadi yang paling terkena dampaknya menghadapi kekurangan pangan. Bapak Presiden juga menekankan bahwa perlu tindakan yang cepat untuk mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan, rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal. Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya dukungan negara-negara G20 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global. Hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari G7 adalah memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan. Dan yang kedua, pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. Bapak Presiden menyatakan bahwa komunikasi yang intensif diperlukan agar tidak terjadi keraguan berkepanjangan dari publik internasional. Dan komunikasi yang intensif juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti bank, asuransi, perkapalan, dan lain-lain. Bapak Presiden di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Khusus untuk pupuk, jika gagal menanganinya, maka krisis beras yang dapat menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang, dapat terjadi. Dan di akhir sambutannya di sesi kedua ini, Bapak Presiden menegaskan bahwa G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini mulai sekarang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain menghadiri 2 sesi dalam KTT G7 and Partner Countries tersebut, Bapak Presiden juga melakukan sekitar 9 pertemuan bilateral, yaitu dengan PM India, Presiden Prancis, PM Kanada, Kanselir Jerman, PM Inggris, PM Jepang, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Managing Director IMF. Selain membahas isu penguatan kerjasama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut. Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu kita tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk. Dan jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling akan merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang. Di sini sangat jelas Presiden membawa suara negara berkembang yang memang sangat terdampak dari terjadinya perang di Ukraina. Kekhawatiran terhadap rantai pasok pangan memang sangat mengemuka di dalam diskusi-diskusi bilateral. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain hal tersebut di dalam pertemuan-pertemuan bilateral, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai persiapan KTT G20. Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kita lihat dengan jelas dukungan terhadap presidensi Indonesia
masih sangat kuat. Rekan-rekan, itulah hasil pertemuan presiden baik di KTT G7 and Partner Countries maupun pertemuan presiden dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir di dalam KTT ini. Selanjutnya, presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Dan selain itu, komunikasi-komunikasi lain yang saya lakukan antara lain dengan Presiden Palang Merah Internasional, dengan UN OCHA, dengan Sekjen ANTED, dengan Menteri Luar Negeri Turki, dan yang paling terakhir saya lakukan pembicaraan per telepon dengan Sekjen PBB. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan dari München. Update selanjutnya insya Allah akan diberikan dari Kiev. Terima kasih dan selamat malam. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi persiapan Timnas Indonesia jelang Piala AFF. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22 Sebuah event inspiratif di Jakarta dengan ramai tema diserbu Shaping para kaum muda. Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang IDN Summit 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App,
tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Dari Jawa Tengah, sebanyak 64 peserta tim goes presisi Khatulistiwa menorehkan nama mereka di Museum Rekor Indonesia setelah bersepeda dari Mabes Polri di Jakarta hingga Akpol di Semarang dengan jarak tempuh 508 km kurang dari 24 jam. Rombongan peserta goes tersebut dari dua tim, yaitu tim Arjuna dan juga tim Garuda. Kedua tim ini beranggotakan gabungan dari TNI, Polri, sejumlah atlet, serta anggota komunitas sepeda. Rombongan ini pun tiba di gerbang Tanggon Kosala Akpol Semarang pada Minggu pagi pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Akpol, Irjen Pol Suroto. Selain untuk menyambut Hari Bayangkara ke-76, tujuan dari goes presisi Khatulistiwa ini juga untuk menyaring bibit-bibit muda atlet sepeda yang nantinya diharapkan bisa turun di event multinasional. Usaha pemecahan rekor muri oleh tim ini pun tidaklah mudah. Beberapa rintangan harus dihadapi, termasuk medan yang berat. Tantangannya saat tim melintasi jalan Batang hingga Alas Roban. Rombongan tim sempat dihadang hujan deras, sehingga sempat berteduh di pos lantas Alas Roban. Piagam penghargaan muri pun diberikan kepada tim presisi Khatulistiwa ini di Gedung Akpol Semarang. Masih soal sport, Sobat Milenial, Timnas U19 yang akan berlaga di Piala AFF mulai 2 Juli mendatang, kini mulai menjalani latihan taktik yang dipimpin pelatih Sinteyong. Seluruh pemain mengikuti latihan yang digelar di Stadion Madia, Senayan. 생각해 쉽게. 예, simple aja, simple. 자, 여기에 볼 잡은 사람이 Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Sinteyong terus memberikan arahan kepada seluruh pemain guna memahami taktik yang akan dipakai dalam pertandingan di ajang Piala AFF U19 yang akan berlangsung mulai 2 Juli mendatang. Para pemain terlihat serius menjalani latihan ini. 경기가 있기 때문에 내일 경기에 앞서 선수들 가벼운 전술 훈련과 컨디션 조절을 했다고. 지금으로서 뭐 열심히 하고 있고 선수들이 내일 경기를 한번 해보면 또 어느 정도 실전과 또 훈련과 다르기 때문에 내일 경기 봐봐야 더 자세하게 얘기할 수 있을 것 같아요. 선수는 23명이 엔트리이기 때문에 30일까지 지켜보고 난 다음에 판단할 것이다 보시면 될 것 같아요. 내가 원하는 스트라이크가 있으면 너무 행복하지만은 지금 우리 어린 선수들이 그런 것을 만들어내야 되기 때문에 지금 현재 만들고 있는 중이다. Menurut salah seorang pemain Timnas U19 yang juga tergabung dalam Timnas Senior, Marcelino Ferdinand, seluruh pemain siap menjalani laga di Piala AFF ini. Motivasi semakin menambah ya, apalagi ini di usia saya, jadi semangat semakin meningkat lah itu. Dari disiplin terus latihan core, dari makan, dari tidur itu juga sih. Termasuk kita di sini tersinambungan, jadi kita harus menjaga semuanya itu disiplin. Kalau di 19 ini lebih itu ya, intensitasnya lebih kuat, kayak lebih keras mungkin sama-sama itu kan. Kalau di senior kan mungkin lebih sama-sama tahu, sama-sama pengalaman, lebih santai. Sementara itu latihan untuk kiper dilakukan terpisah, mereka dilatih langsung untuk menangkap bola dan mengantisipasi serangan ke gawang. Di ajang Piala AFF kali ini, skuad Garuda Muda usia 19 tahun berada di grup A. Pertandingan akan digelar di Stadion Madia Senayan dan Stadion Patriot Bekasi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.